warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video kami. Video kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan kelas L dengan dosen pengampu Dr. Erina Sudaryati, Dr. Randa MS AK CA CMA. Kami dari kelompok 7 akan membahas kepemimpinan inspiratif Bill Gates dalam konteks teknologi dan filantropi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya Ita Septianingsih dengan NIM akhir 279. Saya Ardani Nurlalia Trisna dengan NIM akhir 304. Saya Siti Nur Ramadhani dengan NIM akhir 299. Saya Rizky Rega Wijayanti dengan NIM akhir 281. Yuk simak video kami. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, memandu timnya, menciptakan visi yang jelas, serta merancang strategi yang efektif untuk mencapainya. Kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dipimpin. Salah satu contoh pemimpin yang luar biasa dalam dunia teknologi adalah Bill Gates. Sebagai pendiri Microsoft, Bill Gates tidak hanya merevolusi industri komputer, tetapi juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang inovatif dan visioner. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana Bill Gates memimpin Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, dan apa yang dapat kita pelajari dari gaya kepemimpinannya. William Henry Gates, III atau lebih dikenal dengan Bill Gates, lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara ternama dan ibunya Mary Maxwell Gates aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Bill memiliki dua orang kakak perempuan, Christy dan Libby. Sejak kecil, Gates menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap komputer. Pada usia 13 tahun, ia telah menulis program pertamanya di sebuah komputer mainframe milik sekolahnya. Gates menempuh pendidikan di Lakeside School, sekolah swasta elit di Seattle. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Harvard, namun memutuskan untuk keluar setelah 2 tahun untuk fokus pada Microsoft, perusahaan yang ia dirikan bersama temannya Paul Allen. Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen, dua sahabat yang gemar dengan komputer, mendirikan sebuah perusahaan bernama Drive-O Data. Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan perangkat lunak untuk menghitung lalu lintas kendaraan. Setahun kemudian, di tahun 1976, mereka mendirikan perusahaan yang kini dikenal sebagai Microsoft. Fokus utama Microsoft saat itu adalah mengembangkan perangkat lunak untuk komputer mikro. Produk pertama mereka adalah interpreter bahasa pemrograman BASIC untuk komputer Altair 8800. Puncak kesuksesan Microsoft diawali pada tahun 1880 ketika mereka menjalin kerjasama dengan IBM untuk mengembangkan sistem operasi untuk komputer pribadi IBM. Sistem operasi ini, yang dikenal dengan nama MS-DOS, menjadi landasan bagi perkembangan Microsoft di masa depan. Pada tahun 1985, Microsoft meluncurkan produk yang revolusioner, yaitu sistem operasi grafis bernama Windows. Windows ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang lebih mudah dan intuitif dibandingkan dengan sistem operasi sebelumnya. Windows menjadi produk yang sangat populer dan mengantarkan Microsoft ke puncak industri perangkat lunak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan dari Bill Gates. Jadi, Bill Gates ini dikenal dengan gaya kepemimpinannya berfokus pada inovasi dan hasil. Dia mempraktikkan gaya demokratis dalam pengambilan keputusan, memungkinkan timnya untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan produknya. Bill Gates ini menerapkan sebuah gaya kepemimpinan yang bersifat partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif ini merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pegawainya untuk aktif dalam menyampaikan masukan, saran, ataupun hal lainnya. Hal tersebut ia lakukan karena menurutnya dengan pegawainya berperan secara aktif, ketika pegawai mampu berperan secara aktif, tentu saja pegawai tersebut dapat memberikan masukan.
Sehingga masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan perusahaan Microsoft dengan ide-ide atau kreativitas dari pegawainya tersebut. Kepribadian Bill Gates mencerminkan kombinasi antara ketegasan dan kecerdasan emosional. Bill Gates adalah figur yang mencerminkan kepribadian yang rasional dan berorientasi pada fakta. Sebagai pendiri Microsoft yang sukses dan filantropis terkemuka, dia dikenal karena dedikasinya pada inovasi teknologi dan upayanya dalam menunjukkan kemanusiaan melalui Gates Foundation. Keberhasilannya sebagian besar berkat ketelitian analitisnya yang mendalam dan ketekunannya dalam mengejar tujuan jangka panjang. Dalam interaksi sosial, Gates seringkali menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi. Meskipun terkenal dengan kepribadiannya yang cenderung terkendali dan tenang, dia mampu membangun hubungan yang kuat dengan berbagai kalangan, dari rekan bisnis hingga penerima manfaat dari proyek filantropisnya. Kemampuannya untuk mengelola emosi dan berkomunikasi dengan efektif membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati dan diikuti. Di balik keberhasilannya yang mengesankan, Gates juga dikenal sebagai individu yang pernah bergairah dalam memecahkan masalah kompleks. Dia memiliki bakat untuk mengidentifikasi tantangan besar dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasinya, baik dalam konteks bisnis maupun dalam upaya sosialnya. Konsistensinya dalam mengejar visi dan misi yang lebih besar telah membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern dan filantropi global. Bill Gates memiliki kelebihan yang mencakup kecerdasan analitis yang luar biasa dan dedikasi yang kuat terhadap inovasi teknologi. Keberhasilannya dalam memimpin Microsoft dari sebuah startup menjadi sebuah perusahaan besar teknologi global yang menunjukkan kemampuannya untuk mengintegrasikan visi jangka panjang dengan strategi yang konkret. Selain itu, kontribusinya yang besar dalam filantropi melalui Gates Foundation telah membantu memajukan kesehatan global dan pendidikan di seluruh dunia. Di sisi lain, kekurangan yang mungkin dimiliki Bill Gates termasuk kritik terhadap metode bisnisnya yang kadang-kadang dianggap agresif, terutama dalam menjaga dominasi Microsoft di pasar perangkat lunak. Kritik ini juga muncul terkait cara perusahaannya menangani isu-isu monopoli dan privasi data, yang pada beberapa titik ini memicu perdebatan hukum. Meskipun demikian, Bill Gates terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan terlibat aktif dalam upaya-upaya untuk memperbaiki dampak negatif teknologi di masyarakat. Bill Gates merupakan sosok yang tak terbantahkan pengaruhnya dalam dunia teknologi dan filantropi. Ia bagaikan pahlawan yang memicu revolusi digital, membuka akses teknologi bagi semua orang, dan melalui yayasannya menyelamatkan jutaan nyawa. Di Microsoft, Gates dikenal sebagai pemimpin visioner dan berorientasi pada inovasi. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft menjelma menjadi perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Salah satu produk revolusioner mereka, Windows, membuat komputer jauh lebih mudah digunakan oleh orang awam dan membawa dampak signifikan bagi perkembangan teknologi informasi. Setelah pensiun dari Microsoft, Gates bersama sang istri Melinda mengabdikan diri di Bill and Melinda Gates Foundation. Yayasan ini menyumbangkan dana miliaran dolar untuk memerangi masalah kesehatan global seperti malaria dan polio, serta isu-isu penting lainnya seperti pendidikan dan perubahan iklim. Gates tak hanya dikenal sebagai filantropis yang dermawan, tetapi juga aktif menyuarakan pentingnya filantropi melalui The Giving Pledge, di mana gerakan ini menginspirasi banyak orang kaya untuk berkontribusi dalam memperbaiki dunia. Selama masa jabatannya di Microsoft, ia menerapkan berbagai perubahan yang membawa dampak signifikan bagi perusahaan dan industri teknologi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa perubahan dari gaya kepemimpinan Bill Gates. Yang pertama, fokus pada perangkat lunak. Bill Gates mengarahkan Microsoft untuk fokus pada pengembangan perangkat lunak daripada fokus pada
hardware seperti yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan lain pada saat itu. Keputusan ini terbukti tepat karena perangkat lunak menjadi kunci kesuksesan dari Microsoft. Yang kedua, yaitu budaya inovasi. Bill Gates menciptakan budaya di Microsoft yang menghargai inovasi dan juga pengambilan risiko. Karyawan didorong untuk bereksperimen dan mencoba ide-ide baru yang menghasilkan produk-produk inovatif seperti Windows dan juga Office. Yang ketiga, yaitu kompetisi. Bill Gates mendorong persaingan internal di Microsoft, memotivasi tim-tim untuk bersaing satu sama lain dalam mengembangkan produk terbaiknya, dan hal ini membantu untuk meningkatkan kualitas produk dan mendorong inovasi. Yang keempat, yaitu fokus pada pelanggan. Bill Gates fokus menerapkan pentingnya fokus pada kebutuhan pelanggan. Microsoft terkenal dengan layanan pelanggannya yang baik dan juga fokus pada pengembangan produk yang mudah digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya. Yang kelima, yaitu filantropi. Bill Gates dan istrinya Melinda mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation yang merupakan salah satu yayasan filantropi terbesar di dunia. Mereka menyumbangkan miliaran dolar untuk berbagai tujuan termasuk kesehatan, pendidikan, dan juga pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kunci kesuksesan dari Bill Gates. Kesuksesan Bill Gates ini dapat dilihat dari penerapan gaya kepemimpinannya yang adaptif dan inovatif. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dan tetap fokus pada visi jangka panjang telah menjadi kunci untuk kesuksesannya. Kunci kesuksesan Bill Gates ini dalam memimpin Microsoft dengan gaya kepemimpinan partisipatif terletak pada beberapa faktor. Yang pertama, beliau mendengarkan usulan. Jadi Bill Gates ini dikenal dengan pemimpin yang mendengarkan usulan-usulan dari para pekerja atau karyawannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan perusahaan dan juga membangun kreativitas dan ide-ide yang bermanfaat. Bill Gates ini juga mengembangkan kemampuan karyawannya dengan memberikan kepercayaan penuh kepada karyawannya. Bill Gates ini memungkinkan mereka untuk menggunakan seluruh kemampuannya yang mereka miliki. Lalu Bill Gates juga beradaptasi terhadap perubahan. Jadi Bill Gates ini mengerti bahwa dalam sebuah bisnis, perubahan dan adaptasi terhadap berbagai kondisi adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, ia menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel dan juga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang terakhir, Bill Gates ini memiliki sebuah rasa percaya. Jadi Bill Gates ini memiliki sebuah rasa percaya yang tinggi terhadap karyawannya, sehingga ia dapat mempercayai mereka untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan perusahaannya. Hal ini memungkinkan karyawan untuk memberikan masukan dan juga yang bermanfaat dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Oke, setelah pemaparan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa Bill Gates adalah pemimpin visioner yang sukses mengarahkan Microsoft menjadi raksasa teknologi melalui fokus pada perangkat lunak, budaya inovasi, dan persaingan internal. Gaya kepemimpinan yang partisipatif mendorong kontribusi aktif dari pegawai, sementara kecerdasan analitisnya mendorong inovasi dan keberhasilan jangka panjang. Selain itu, melalui Bill and Melinda Gates Foundation, Gates berperan besar dalam filantropi global, khususnya dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan. Meskipun menghadapi kritik terhadap metode bisnisnya yang agresif, dampak positifnya dalam teknologi dan filantropi membuatnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Terima kasih telah menonton. Dengan demikian, kami mengakhiri analisis tentang kepemimpinan Bill Gates yang telah mengubah dunia teknologi dan membawa dampak besar melalui filantropinya. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.